Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pendekatan Metode Strategi dan Teknik Penting Mengembangkan Kemampuan Kognitif dan Kreativitas Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Saida R.A. Fadila dengan NIM 4, Rizka Safitri dengan NIM 5, Nur Atika Wardani dengan NIM 12, Nova Putriona dengan NIM 15, dan Nuri Iyanatul Mas'udah dengan NIM 26. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa pokok pembahasan, diantaranya adalah model pendekatan pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini, metode pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini, strategi pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini, dan teknik pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Saida Fadrila, NIM 04. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pendekatan pengembangan kognitif. Model pendekatan merupakan bentuk pembelajaran yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengembangkan aspek perkembangan kognitif peserta didik secara optimal. Jadi, model pendekatan ini merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan untuk mengembangkan aspek perkembangan kognitif siswa. Selanjutnya, model-model pendekatan pengembangan kognitif. Model pendekatan ini ada 3. Yang pertama yaitu model pendekatan perilaku kognitif afektif menurut William. Model 3-dimensional ini dirancang untuk membantu guru untuk menentukan tugas-tugas yang berkenaan dengan 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi kurikulum, meliputi mata pelajaran yang ada di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dimensi perilaku guru, meliputi strategi mengajar dan cara mengajar. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku siswa. Dimensi perilaku siswa ini terpusat pada siswa yang dibutuhkan proses-proses untuk mengembangkan bakat kreativitas anak. Yang kedua yaitu pendekatan struktur intelektual menurut Wilford. Pendekatan ini digambarkan juga dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu operasi atau proses, yang kedua yaitu konten atau materi, dan yang ketiga yaitu produk atau hasil. Yang ketiga yaitu metode pendekatan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Perkenalkan, nama saya Nova Putriona dengan NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Yang pertama adalah metode bermain. Biasa menyatakan bahwa metode bermain adalah suatu latihan untuk mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan kognitif yang baru dikuasai sehingga dapat berfungsi secara efektif. Dengan demikian, melalui kegiatan bermain, semua proses mental yang baru dikuasai dapat dinetralisasi oleh anak. Dengan metode bermain ini dapat mengembangkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, divergen, dan memberi penilaian. Kegiatan bermain dilakukan dengan melihat bentuk-bentuk, warna, ukuran, melihat persamaan dan perbedaan bentuk warna dan ukuran, menciptakan masalah berdasarkan pengenalannya tentang bentuk warna dan juga ukuran. Selanjutnya adalah metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian bagi anak. Bila isi cerita dikaitkan dengan dunia kehidupan anak TK, maka mereka dapat memahami isi cerita itu. Mereka dapat mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan mudah dapat menangkap isi cerita tersebut. Dari metode bercerita ini memiliki beberapa tujuan, yaitu dengan memberikan efek menyenangkan,
bahagia dan ceria, khususnya apabila ceritanya adalah cerita lucu. Menstimulasi daya imajinasi dan kreativitas anak. Dapat menimbulkan empati dalam diri anak, juga dapat sebagai langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta atau senang terhadap membaca. Selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan pada siswa dan siswa menjawabnya. Metode tanya jawab ini dapat merangsang agar perhatian anak terarah pada suatu bahan pelajaran yang sedang diberikan. Selain itu, metode tanya jawab ini dapat mengarahkan proses berpikir dan pengamatan anak didik, juga dapat meninjau dan melihat penguasaan anak didik terhadap materi atau bahan yang telah diajarkan sebagai pertimbangan. Selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah metode memberikan kesempatan kepada anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk yang telah diberikan oleh gurunya, sehingga anak dapat memahami tugasnya secara nyata agar dapat dilaksanakan secara tuntas. Dengan pemberian tugas ini dapat mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan diharapkan anak dapat berkembang lebih positif dan merubah tingkah lakunya sesuai dengan tujuan perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Yang sebelumnya materi ini sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nova Putriona. Di sini saya akan menjelaskan pada poin 5, yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata yaitu salah satu kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan keadaan yang ada secara langsung, meliputi manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Pengamatan secara langsung bagi anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Dengan melalui metode karya wisata ini, anak usia dini atau anak TK mendapat kesempatan untuk menumbuhkan minat tentang sesuatu hal yang dapat pula menjadi batu loncatan untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya pada poin 6 ada metode demonstrasi. Menurut Halimah, yaitu suatu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, prosedur, dan pembuktian materi pengajaran yang sedang dipelajari dengan cara menunjukkan benda sebenarnya atau benda tiruan sebagai sumber media. Sedangkan menurut A. Asman mengemukakan bahwa metode demonstrasi ialah pengajaran yang menunjukkan fungsi setiap unsur dan pengorganisasian yang mengarah ke pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan menurut Muhyiddin Syah mengemukakan bahwa metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Selanjutnya, poin 7, metode mengucap syair. Metode mengucap syair yaitu suatu cara menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik yang dibuat oleh guru untuk sesuatu agar dapat dipahami oleh anak. Dengan demikian, syair merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu isi materi mengenai tema yang sedang dibahas. Selanjutnya, pada poin 8, ada metode sosiodrama. Pada dasarnya, drama bertujuan untuk menghibur. Seiring dengan berjalannya waktu, drama mengandung pengertian luas. Drama tidak hanya menghibur, tetapi juga salah satu wadah penyalur seni dan aspirasi, sarana hiburan dan sarana pendidikan. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, drama ialah kesenian kesusastraan yang diwujudkan sebagai percakapan dengan disertai pemain-pemain atau
dramatis persone. Untuk melakukan segala percakapan itu dengan diiringi gerak dan laku agar dapat mewujudkan ceritanya sebagai keadaan yang benar-benar. Strategi pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu metode meningkatkan kemampuan berpikir logis. Salah satu metode yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis yaitu melalui metode bernyanyi. Melalui metode bernyanyi, kemampuan berpikir logis anak akan meningkat. Dengan bernyanyi dan melakukan gerakan sesuai dengan lirik lagu, jadi anak akan berimajinasi dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir logisnya. Yang kedua yaitu media yang dapat meningkatkan kemampuan logis anak. Yang pertama yaitu balok. Piaget menyebutkan bahwa permainan balok merupakan permainan yang dapat membantu anak dalam pengembangan keterampilan motorik halusnya. Berkembangnya kognisi ke arah berpikir operasional yang akan mendukung keberhasilan sekolahnya nanti. Media balok merupakan alat permainan edukatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAUD. Balok merupakan mainan yang digemari oleh anak dan dapat menciptakan suatu bangunan atau bentuk baru yang dapat mendukung anak dalam membangun konsepsi berpikir dan memecahkan masalah. Jadi media balok sangat besar manfaatnya bagi anak usia dini, yaitu dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Dengan bermain balok, anak akan mencoba memecahkan masalah, yaitu menyusun balok dari yang terbesar hingga kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu puzzle. Puzzle adalah permainan yang dimainkan untuk menyusun gambar yang diacak terlebih dahulu menjadi sebuah gambar yang utuh. Bermainnya dengan cara menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan atau kepingan gambar kecil sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Ada manfaat puzzle yaitu problem solving yang membantu memecahkan masalah. Permainan ini akan membantu anak bagaimana cara menyelesaikan potongan-potongan puzzle hingga membentuk gambar, membantu meningkatkan konsentrasi anak dan mengembangkan kognitif anak. Jadi manfaat media puzzle yaitu anak akan lebih mudah dalam mengenal huruf abjad, konsentrasi anak juga lebih kuat dan berimajinasi, dan anak juga akan berpikir bagaimana cara agar ia dapat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu bongkar pasang. Bongkar pasang merupakan alat permainan edukatif yang merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Permainan ini dimainkan dengan cara membongkar kepingan bongkar pasang lalu mencocokkannya dengan pasangannya. Berdasarkan pasangannya, baik permainan bongkar pasang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Manfaat media bongkar pasang adalah mengembangkan keterampilan spasial, yaitu konsep dasar dalam bangun ruang mengenai panjang, lebar, dan tinggi. Sebuah bangun dapat dikenal sejak dini, dapat meningkatkan kemampuan matematis, yaitu jika diberikan permainan bongkar pasang akan memiliki efek jangka panjang yang baik untuk anak. Selanjutnya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yaitu anak dapat berpikir kreatif dan dapat mencari berbagai solusi menemui permasalahannya. Yang ketiga yaitu metode Karpov, yaitu untuk meningkatkan pengertian anak pada bilangan. Karpov dapat disebut pemilihan kartu. Metode ini merupakan kegiatan kolaboratif
yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, dan tahu tentang objek atau mereview. Jenis-jenis kartu yang ada di TK yaitu kartu berisi angka, yaitu kartu sortir yang berisi materi pembelajaran angka atau bilangan. Yang kedua yaitu kartu berisi gambar, yaitu kartu sortir yang berisi materi pembelajaran tentang huruf-huruf seperti A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kartu yang ketiga yaitu berisi gambar. Kartu sortir yang berisi materi tentang gambar sesuai dengan materi yang dibahas pada hari itu. Misalnya temanya tentang diri sendiri, dan subtemanya membahas tentang tubuhku. Jadi gambarnya ada mata, ada badan, ada kepala, ada kaki, seperti itu. Metode card sort untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan. Secara teori, metode card sort dipilih untuk meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan. Karena metode ini anak langsung memegang kartunya, melihat bentuk angkanya, dan memahami bentuk bilangan dari angka 1 hingga angka 10. Jika dilakukan berulang-ulang, pelaksanaannya akan membuat anak cepat mengingat bentuk angka seperti angka 1 sampai angka 10. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah atau guru untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini yaitu belajar sambil bermain yang ditunjang dengan alat permainan edukatif. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan anak untuk berimajinasi dalam beberapa kegiatan. Yang ketiga yaitu memberikan stimulasi dengan pertanyaan dan pembahasan yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat yaitu berusaha memberikan sesuatu yang baru untuk anak. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan edukatif di luar sekolah. Jadi untuk mengembangkan kreativitas dan kognitif pada anak yaitu melalui kegiatan yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyanatul Masudah, NIM 26, akan menjelaskan tentang teknik pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi ini merupakan suatu teknik yang digunakan oleh guru dalam belajar pembelajaran. Jadi, di dalam teknik diskusi ini terdapat interaksi antara dua orang atau lebih. Dan di dalam teknik diskusi ini, semua yang mengikuti diskusi bisa memberikan pendapatnya, dan orang yang melakukan diskusi ini bersifat aktif, bisa melontarkan pendapat apa yang ingin dia sarankan gitu, jadi tidak bersifat pasif. Kemudian yang kedua yaitu teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok yaitu merupakan suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas itu dipandang sebagai satu kelompok atau dijadikan beberapa kelompok. Dan mereka itu bekerja sama dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu teknik brainstorming. Nah, teknik brainstorming ini merupakan suatu teknik cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru dalam suatu kelas. Di sini, guru melontarkan suatu masalah ke siswanya. Kemudian siswa menjawab akan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jadi, di dalam teknik brainstorming ini suatu masalah
bisa berkembang menjadi masalah yang baru karena berbagai pendapat dari siswa. Kemudian yang keempat yaitu teknik tanya jawab. Nah, teknik tanya jawab ini merupakan suatu cara untuk memberikan motivasi pada siswa agar membangkitkan pikirannya untuk bertanya. Selama mendengarkan pelajaran ini atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru, itu dapat dimengerti, bermanfaat, dan dapat diingat dengan baik. Nah, dan guru ini melontarkan pertanyaan terhadap siswa itu juga mempunyai tujuan agar siswa itu dapat memahami dan mengingat-ingat tentang fakta yang dipelajarinya, didengar maupun yang dibaca. Kemudian yang kelima yaitu teknik simulasi ini merupakan suatu tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang tersebut itu bisa mempelajari lebih dalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Jadi siswa itu terlatih memegang peranan sebagai orang lain. Kemudian yang keenam yaitu teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ini adalah cara mengajar di mana seorang guru itu menunjukkan dan juga memperlihatkan suatu proses sehingga seluruh siswa dalam kelas itu melihat dan mengamati serta merasakan proses yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Nah, dalam teknik demonstrasi ini, perhatian siswa itu lebih terpusatkan pada pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik karya wisata. Teknik karya wisata ini merupakan suatu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu atau musola, museum. Nah, dengan melaksanakan karya wisata ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya itu, dan dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat bertanya jawab. Mungkin dengan jalan demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran. Terima kasih.